Timnas U23 Indonesia dipaksa untuk mengakui keunggulan Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia takluk dengan skor 0-2. Namun, kekalahan Indonesia tak lepas dari beberapa keputusan VAR yang kontroversial. Wasit VAR dalam pertandingan ini dipegang oleh Si Farkhon Pudong. Keputusan AFC menunjuk Si Farkhon sebagai wasit VAR sempat menimbulkan protes dari supporter Timnas Indonesia. Sebab wasit VAR asal Thailand itu dianggap telah banyak merugikan Garuda Muda saat kalah 0-2 dari Qatar di fase grup. ربما يسجل خالد علي والمنتخب القطري يتقدم بهدف أول المنتخب القطري مستضيف. Si Farkhon memberikan rekomendasi kepada wasit utama Nasrullah Kabirov dalam mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia. Dengan rekam jejak buruk seperti itu, wajar pecinta sepak bola tanah air khawatir saat Si Farkhon kembali menjadi wasit VAR untuk laga Indonesia versus Uzbekistan. Kekhawatiran mereka pun pada akhirnya terbukti. Si Farkhon benar-benar berulah dalam pertandingan tadi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Anjir. Kenapa? Parnya mau ditonjok sama Rido. Namun Indonesia masih akan melakoni satu laga terakhir untuk memperebutkan tempat ketiga di turnamen kelompok umur ini. Laga itu juga sekaligus menjadi kesempatan tim merah putih untuk lolos otomatis ke Olimpiade 2024. Nathan Jeon menangis menghampiri supporter Timnas Indonesia. Dalam rekaman video yang beredar di sosial media, para penggawa Garuda Muda memutari Stadion Bin Khalifa untuk mengapresiasi dukungan para supporter Timnas Indonesia. Pada barisan itu, terlihat Nathan Jeon dengan ban kapten yang melingkari di lengannya. Ia tampak menahan air matanya. Ekspresinya tak bisa bohong. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam kala Timnas Indonesia kalah. Terlepas dari hal di atas Nathan Jeon dan kawan-kawan, Timnas U23 masih ada peluang untuk menyabet peringkat ketiga menghadapi Irak di babak perebutan juara ketiga Piala Asia U23. Nathan Chow Aon kembali banjir pujian setelah berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U23 menang telak 4-1 atas Yordania di partai terakhir Grup A Piala Asia U23 2024. Garuda Muda berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dalam musim debutnya di turnamen ini. Ya, ini merupakan keikutsertaan pertama Indonesia di ajang Piala Asia U23. Namun Garuda Muda langsung mampu bertarung hingga fase gugur. Marcelino Ferdinand menjadi bintang di laga kontra Yordania lewat 2 golnya. Sedangkan Witan Sulaiman dan Komang Teguh masing-masing menyumbangkan sebuah gol. Namun demikian, pemain yang juga pantas mendapatkan pujian adalah Nathan Chow Aon yang kembali dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sebagai gelandang bertahan.
Nathan sejatinya adalah seorang bek kiri. Namun, sang pelatih asal Korea Selatan itu bereksperimen untuk menaruh pemain Esi Heerenveen itu di tengah dalam laga kontra Australia karena ketiadaan Ivar Jenner. Pemain kepunyaan Swansea City itu langsung banjir pujian setelah laga kontra Australia, dan itu berlanjut setelah laga kontra Yordania semalam. Bahkan netizen menyamakan peran Nathan seperti gelandang bintang Real Madrid, Fede Valverde, karena keberadaannya seperti ada di mana-mana, meskipun dia minim pengalaman sebagai gelandang. Kalian jangan melupakan Nathan Choaon yang sepanjang match Timnas Indonesia U23 cosplay Valverde, kata akun @JudeBellingham di media sosial X. Bahkan kegemilangan Nathan di laga kontra Yordania dinilai melebihi Marcelino yang mencetak 2 gol, sebab netizen menilai Nathan layak dijadikan man of the match. Sintayong geram dengan wasit Nasrullah Kabirov pada laga Qatar U23 versus Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pelatih Garuda Muda menuding laga bak komedi. Indonesia dikalahkan Qatar 0-2 di laga grup A Piala Asia U23 2024. Tampil 9 orang di Stadion Jazim bin Hamad Doha. Garuda Muda dibobol penalti Khalid Ali bin Sabah dan tendangan bebas Ahmad Al-Rawi. ربما يسجل خالد علي والمنتخب القطري يتقدم بهدف أول المنتخب القطري مستضيف. Yang menjadi sorotan, keputusan Kabirov beberapa kali merugikan Indonesia. Salah satunya soal kartu kuning kedua Ivar Jenner yang membuat gelandang Indonesia itu diusir keluar lapangan. Usai laga, Sintayong geram betul. Lebih dulu mengapresiasi kinerja pemainnya, pelatih asal Korea Selatan itu mengecam keputusan wasit yang membuat laga bak komedi. Para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kami kalah jumlah pemain dan tak mudah menyerah, kata Sintayong. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola. Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, kata Sintayong. جينار في الدقيقة 14 بعدها ب10 دقائق اللاعب القطري أحمد الراوي ومن ثم في 44 خطأ فادح خطأ لا يغتفر للقائد والكابيتانو ريز جيريدو وبطاقة صفراء رابعة يلا مستخير. Selain kartu Ivar Jenner, Nasrullah Kabirov banyak membuat keputusan kontroversial. Ada momen Kabirov batal mengeluarkan kartu merah ke Saif Eldin. Usai sang pemain melanggar witan, Kabirov terlihat sudah mengeluarkan kartu merah. Namun ternyata malah kartu kuning yang diberikan ke pemain Qatar. Kemudian wasit juga memberikan kartu kuning kepada Sintayong. Pelatih Indonesia itu sempat protes keras atas pelanggaran kepada witan itu. المنتخب القطري بطاقتين صفراوين ومعها حمراء للمنتخب الأندونيسي في المقابل هنا طاجة. Kekalahan dari Qatar membuat Indonesia sementara menjadi juru kunci grup A Piala Asia U23 2024. Tuan rumah memimpin dengan 3 poin, diikuti Australia dan Yordania yang berbagi 1 poin usai berimbang 0-0. Cantika rasa sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.